Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, Bapak Supriyanto, mahasiswa KKN PLP Universitas Mula Warman. Jadi pada hari ini Bapak akan menemani Pak Fajar mengajar di kelas 5 selama 1 kali pertemuan. Untuk anak-anak mohon bantuannya ya. Langsung saja ya kita memulai pembelajarannya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Bapak pimpin. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, anak-anak jangan lupa mengisi absen yang sudah ada di grup WhatsApp. Jadi pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, di dalam pembelajaran ini ada muatan bahasa Indonesia dan IPA. Muatan bahasa Indonesia 3.4 menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau media elektronik. 4.4 memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan dan visual. Perhatikan percakapan Udin, Lani, dan Dayu. Semalam aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan di majalah atau di media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya, jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya, sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga lebih banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Nah, berdasarkan percakapan tersebut, kita mengetahui bahwa media iklan terdiri dari media elektronik dan media cetak. Lalu, apa perbedaan media elektronik dan media cetak? Langsung saja adik-adik saksikan penjelasan berikut ini. Iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang menggunakan media cetak seperti koran, majalah, tabloid, brosur, dan baliho. Berikut contoh dari iklan media cetak. Kemudian, iklan media elektronik adalah iklan yang menggunakan alat elektronik dalam penyampaiannya, misalnya televisi, radio, film, dan internet. Berikut contoh dari iklan di media elektronik. Nah, ini adalah perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik. Nah, perbedaan lainnya yaitu iklan media cetak menggunakan media yang diprint atau dicetak pada kertas. Yang kedua, hanya menggunakan gambar dan tidak ada suara. Yang ketiga, bisa dibaca berulang-ulang. Yang keempat, pembuatan cepat dan harga terjangkau. Dan yang kelima adalah bersifat visual. Sedangkan iklan media elektronik, yaitu yang pertama menggunakan media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Yang kedua, dapat menampilkan gambar dan suara. Yang ketiga, iklan hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Yang keempat, pembuatan relatif lama dan lebih mahal. Yang kelima, bersifat audio visual. Ini dia perbedaan antara iklan media elektronik dan iklan media cetak. Kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya, yaitu muatan IPA. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sistem pencernaan. Sekarang kita akan mengenal berbagai macam gangguan umum dari sistem pencernaan manusia.
Jadi di muatan IPA 3.3 menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. 4.3 menyajikan karya tentang konsep organ dan fungsi pencernaan pada hewan atau manusia. Langsung saja yuk kita masuk pada pembelajarannya. Gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia antara lain mah, diare, sembelit, gastritis, dan ambeien. MAH adalah gangguan sistem pencernaan yang gejala umumnya berupa nyeri pada lambung dan sakit ulu hati. MAH disebabkan oleh luka terbuka pada lambung dan infeksi bakteri Helicobacter pylori. Gejala MAH antara lain muntah, sulit menelan, nyeri ulu hati, berat badan turun tanpa sebab. Cara mengatasi MAH: yang pertama minum obat, yang kedua makan secara perlahan dalam porsi yang kecil, dan yang ketiga batasi konsumsi makanan pedas dan berlemak. Diare merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan feses lebih encer. Diare disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, alergi makanan tertentu, atau radang pada saluran pencernaan. Gejala diare antara lain feses lembek dan cair, mual dan muntah, nyeri kepala, nyeri perut. Nah, cara mengatasi diare: yang pertama minum banyak cairan, yang kedua minum oralit, yang ketiga minum obat, dan yang keempat makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat. Sembelit adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan saat melakukan buang air besar, antara lain karena feses yang keras. Penyebab sembelit antara lain kurang makan makanan berserat, tidak aktif bergerak, dan kurang air minum. Gejala sembelit antara lain yang pertama kesulitan BAB, yang kedua BAB tidak teratur, yang ketiga feses kering dan keras, yang keempat nyeri perut, yang kelima kehilangan nafsu makan. Cara mengatasi sembelit: yang pertama makan makanan berserat, misalnya pepaya, yang kedua minum air mineral yang banyak, dan yang ketiga olahraga. Gastritis merupakan penyakit pada lambung yang terjadi akibat peradangan dinding lambung. Gastritis terjadi akibat peradangan pada dinding lambung. Hal ini dapat terjadi karena infeksi bakteri, konsumsi minuman beralkohol, maupun pertambahan usia. Gejala gastritis: nyeri pada ulu hati, perut kembung, mual dan muntah, cegukan, dan kehilangan nafsu makan. Cara mengatasinya: yang pertama makan secara teratur, yang kedua hindari makan makanan berminyak, asam, dan pedas, dan yang ketiga minum obat. Ambeien atau wasir adalah peradangan dan pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus. Penyebab ambeien adalah karena adanya tekanan pada anus bagian bawah yang membuat pembuluh darah di sekitar anus merenggang dan membengkak. Gejala ambeien muncul darah dari anus saat BAB, gatal pada anus, dan nyeri saat BAB. Cara mengatasinya: yang pertama makan makanan yang berserat, yang kedua cukup asupan cairan, yang ketiga hindari terlalu lama duduk dan berolahraga. Nah, itu tadi adalah penyampaian materi video pembelajaran pada hari ini. Semoga video pembelajaran tersebut bermanfaat bagi anak-anak. Dan saya akhiri pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bapak akhiri pembelajarannya. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya pada WhatsApp grup. Terima kasih, dadah.